di bahasa Indonesia judulnya apa? Sahabat karunia dari Eden. Sahabat karunia dari Eden. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan memberikan dua lembaga yang suci. Yang pertama apa? Kawinan, rumah tangga, perkawinan. Yang kedua, hari Sabat. Perkawinan melambangkan horizontal relationship antara manusia dengan sesamanya. Hari Sabat melambangkan hubungan vertikal antara manusia dengan Khaliknya. Nah, kedua lembaga ini direncanakan oleh Tuhan untuk jadi berkat. Tetapi di lain pihak, iblis selalu mengintai. Setiap berkat yang Tuhan rencanakan untuk diberikan kepada manusia diperverted, diputar balikan, sehingga jadi apa? Menjadi kutuk. Kedua lembaga, yaitu pernikahan dan hari Sabat, direncanakan untuk jadi berkat. Tapi iblis telah memutarbalikannya. Dia selalu datang dengan counterfeit, dipalsukan atau dirusak. Baik, Adam dan Hawa bukan hanya dijadikan. Menurut pelajaran kita yang lewat, Adam dan Hawa bukan hanya dijadikan, tapi dia apa? Not only created, tapi juga di provision. Provision itu diperlengkapi kebutuhannya. Apa-apa saja yang diberikan. Rumah tempat tinggal yang comfortable, iklimnya just right. Lalu apa lagi? Makanannya pun disediakan. Nama makanannya apa? Zeroin. Cuma manusia ganti jadi jeroan. Kemudian Tuhan memberikan lembaga apa? Pernikahan, marriage. Lalu lembaga yang berikutnya adalah apa? Sabat. Nah, kenyataan bahwa Tuhan sudah memberikan sabat kepada Adam dan Hawa ini membuktikan bahwa sabat bukan exclusively hanya untuk orang Yahudi. Karena banyak orang Kristen sekarang ini berpendapat bahwa sabat, betul itu sabat, tapi itu kan untuk orang Yahudi. Tapi di sini sebelum ada orang Yahudi satu pun, Tuhan sudah berikan apa? Nah, jadi Kejadian
pasal 1 sudah menyebut, Kejadian pasal 2 sudah menyebut tentang apa? Tentang sabat. Jadi pendapat bahwa sabat itu hanya untuk orang Yahudi gugur kalau kita baca Kejadian pasal yang kedua. Hari Sabat, hari yang ke-7, direncanakan oleh Tuhan untuk jadi apa? Peringatan. Peringatan tentang apa? Penciptaan. Bahwa Tuhanlah Khalik yang menciptakan langit, bumi, dan isinya. Jadi tiap kali kita merayakan Sabat, kita memperingati kejadian dunia oleh Tuhan. Di Surabaya ada tugu pahlawan. Itu untuk apa fungsinya? Mengingatkan sejarah. Memperingati mereka yang telah gugur untuk membela nusa dan bangsa. Di Jakarta ada Monumen Nasional. Nah, kalau Tuhan membuat satu alat untuk memperingati, Tuhan tidak membuatnya dari kayu, tidak membuatnya dari besi, tidak membuatnya dari beton acer, semen, tanah, pasir, tapi memorial ini dibuat dari block of time. Kenapa? Karena kalau waktu di mana-mana. Ada 3 sebab kenapa Tuhan menggunakan block of time sebagai memorial untuk penciptaan. 1, Hengki sudah jawab tadi. Karakteristik of times itu paling sedikit ada 3. 1, universality of time. Time itu sifatnya universal. Saya kasih kontras. Kalau tempat perayaan itu dibuat dari batu, hanya orang di tempat itu yang bisa. Orang mesti pergi ke tugu itu baru merayakan. Tapi kalau waktu, orang Indonesia tidak perlu pergi ke Washington untuk merayakan Sabat. Karena waktu itu universal sifatnya. Yang kedua, waktu itu unavoidable. Orang bisa kata, saya tidak mau ke Surabaya untuk merayakan Hari Pahlawan di Tugu itu. Bisa menghindari. Tapi kalau Sabat, tidak bisa kita kata, saya tidak mau hari Sabat. Mengapa? Karena bukan kita yang datang kepada Sabat. Sabat yang datang kepada kita. Mau tidak mau, Sabat akan datang kepada kita. Satu-satunya kita buat, kita menyanyi. Apa? Selamat Sabat. Bukan selamat Sabat. Selamat apa? Nah, itu dia. Bukan selamat, selamat datang. Coba nyanyikan. Sing. Suci
bisa bilang, saya nggak mau sahabat. Bukan kita yang datang kepada sahabat. Sahabat yang datang, mau atau tidak mau dia akan datang. Kalau kita terima, itulah nyanyian kita. Selamat datang hai sahabat. Selamat datang, karena sahabat yang datang kepada kita. Jadi unavoidable artinya tidak bisa dihindari. Mau atau tidak mau, matahari terbenam hari Jumat di ufuk sebelah barat. Sahabat datang kepada kita. Yang ketiga, indestructible. Apa artinya indestructible? Tidak bisa dihancurkan. Kalau kayu bisa dibakar, besi bisa dirobohkan, semen bisa dihancurkan. Tapi waktu nggak bisa dihancurkan. Tapi setan pintar. Dia nggak bisa hancurkan. Dia bikin apa? Sama juga. Counterfeit dari block of time juga. Yaitu ada apa? Hari Minggu. Memang iblis luar biasa. Baik, kemudian kita masuk kepada sanggahan yang kedua. Biasanya orang katakan sahabat itu exclusively hanya untuk Yahudi. Itu tidak benar. Yang kedua, mereka katakan sahabat itu hanya ada di perjanjian lama. Tidak ada di perjanjian baru. Padahal kalau baca ayat-ayat Alkitab, Yesus seperti kebiasaannya tiap hari Sabat pergi kemana? Ke sinagog untuk berbakti dan untuk membaca firman Tuhan. Rasul-rasul pun demikian. Nah, yang jelas disebutkan hubungan antara sahabat dengan penciptaan di dalam Ibrani pasal berapa? Pasal 1. Coba saya baca Ibrani pasal yang keempat. Di perhentian yang disediakan Allah. Ya, Pak. Ya, Sebab itu, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam satu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dan dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. baik. Baca lagi ayat yang keempat, please. Dari apa?
ayat 4. Ayat 4. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam satu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaan. Jadi di sini secara eksplisit disebutkan tentang hari yang ketujuh, dihubungkan dengan penciptaan. Jadi ini menyanggah tuduhan bahwa hari Sabat itu doktrin perjanjian lama. Baik, itu adalah introduction-nya. Sekarang discussion. The significance of the Sabbath. Ini sudah kita sebutkan tadi. Sekarang ini Ibrani. Jangan lupa Ibrani 4 ayat 4. Next please. Sekarang kita bandingkan Ulangan pasal 5 ayat 12 sampai 15 dan Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Pak Manurung buka Keluaran, Pak Simbolon buka Ulangan. Keluaran, Ulangan. Pak Manurung apa? Exodus Keluaran. Oh, Pak Simbolon Ulangan pasal 5. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Terus sampai 11. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Oke, sampai situ dulu. Hari yang ketujuh kamu jangan kerja. Ada sebabnya. Apa sebabnya? Tuhan menjadikan langit dan bumi. Oke, karena Tuhan menjadikan. Nah sekarang kita baca versi Ulangan. Pak Simbolon, Ulangan. Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun atau orang asing yang di tempat kediamannya, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhidup seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat. Oke, sampai situ dulu Pak Simbolon. Terima kasih. Jadi kalau
versi Keluaran, kita diperintahkan untuk menyucikan Sabat karena apa? Nah, hari raya penciptaan. Jadi dikaitkan dengan penciptaan. Tapi di buku Ulangan, sebab apa sebabnya? Keluar dari Mesir. Tuhan sudah membebaskan mereka dari penjajahan di Mesir. Nah sekarang ini bukan kontradiksi, tapi apa? Komplementari. Jadi ada dua sebab kenapa kita kuduskan Sabat, karena ada hubungan dengan creation, yang kedua ada hubungan dengan lepas dari screen and different. dan Sabat dimaksudkan menjadi apa? Hari Sabat akan menjadi masih ingat ya? Berasal dari hamba. Keluaran 31. Keluaran 31 ayat yang ke-12. Peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguruskan kamu. Oke. Kalau bahasa Inggrisnya menjadi apa? Sabat menjadi apa? Keluaran 31 Sahabat punya kan? Keluaran 31 ayat 13. Keluaran 31 ayat 12. Kalau bahasa Inggrisnya ada kata menjadi Then the Lord said to Moses, say to the Israelites, you must observe my Sabbath. This will be a sign between me and you. menjadi tanda, Peringatan ya. menjadi sign bahwa Tuhanlah yang telah menyucikan manusia. Between me and you. Maksudnya apa? Menyucikan maksudnya apa? Menebus, menyelamatkan kita dari dosa. Tanda bahwa Tuhanlah juru selamat kita. Nah, lompat ke ayat yang ke-17. It will be a sign between me and the Israelites forever. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth. Tanda bahwa apa? Tuhan yang menciptakan. Jadi sama. Tuhan menciptakan. Tuhan juga menebus. Jadi setiap kali kita menyucikan Sabat dengan pergi ke gereja, ke Ka'bah Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhan adalah pencipta, Tuhan juga adalah penebus. Jangan lupa ditambahkan di sini Keluaran 31 ayat 12 sampai dengan ayat yang terakhir. Next please.
Kalau sabat itu sendiri artinya apa? The rest. Dalam bahasa Ibrani, sabat itu artinya rest. Berhenti. Berhenti, rest. Kenapa Tuhan berhenti? Kenapa Tuhan beristirahat? Bukan karena out of steam, bukan karena kehabisan tenaga lalu capek, bukan. Karena pekerjaan penciptaan bumi kita sudah selesai. Maka Tuhan berhenti. Dan sabat itu katanya disucikan. Apa artinya disucikan? Set Step aside for holy purpose. Oke. Singkat. Disucikan artinya diasingkan untuk maksud-maksud yang suci. Ya, jadi perpuluhan itu suci. Artinya diasingkan untuk maksud-maksud yang suci. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya kadash. Kadash. Rohul Kudus. Baitul Muqaddis. Jadi disucikan artinya dipisahkan untuk maksud-maksud yang suci. Next please. Bertanya apa lagi? Silakan. Seringkali ini kalau hari Sabat ya, umumnya gereja Advent ya, setelah Sabat mereka meeting. Ada meeting ini karena suka ngaco. Jadi emosi jadinya. Padahal tadi dibilang itu sudah diasingkan, kan gitu benar? Ya. Memang ada anjuran, apalagi business meeting jangan dilakukan pada hari Sabat, karena biasanya ada business aspek yang diperbincangkan waktu itu. Dianjurkan entah Rabu malam atau sesudah tutup Sabat. Tetapi di Amerika ini orang terlalu sibuk. Satu-satunya waktu untuk business meeting adalah Sabat. Makanya hari Sabatlah dibikin apa? Business meeting. Dan disitulah perbincangan kadang-kadang ngelantur kemana-mana. Pembangunan lah, masalah pengadilan lah. Jadi sudah nggak sejajar lagi dengan ajaran Sabat itu disucikan. Memang dianjurkan supaya meeting-meeting itu diadakan di luar hari Sabat. Tambahan sedikit. Silakan. Jadi menyucikan hari Sabat artinya memisahkan hari Sabat daripada kepentingan duniawi, diperuntukkan untuk maksud-maksud yang suci. Kemudian kita buka sebuah peristiwa yang dicatat oleh penginjil Markus pasal yang kedua. Coba kita baca mulai ayat 23. Markus 2 ayat 23 mulai. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, Oke, sampai situ dulu. Ini terjadi hari apa? Sabat. Apa yang dibuat murid-muridnya? Memetik gandum. Memetik gandum. Lalu kritik yang disampaikannya masalah apa? Kebiasaan orang Yahudi. Kebiasaan apa? Orang Yahudi itu Bekerja, Tidak boleh apa? bekerja. Yang dikritik bukan soal mencuri,
Karena di perjanjian lama ada hukum yang mengatakan kita boleh memetik sekedar untuk dimakan. Tapi jangan bawa keranjang lalu semua itu dibawa pulang juga, nggak boleh. Jadi yang dikritik bukan mencuri, bukan soal mencuri. Dikritik karena melanggar hari Sabat. Karena buat orang Yahudi, kalau saudara ambil gandum lalu memisahkan bulir dengan kulitnya, itu sudah termasuk bekerja. Oke. Kemudian apa jawab Yesus? Baca ayat yang ke-25. Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Baik, kalau saudara lihat cara Yesus jawab pertanyaan, dia selalu pakai apa? Sifat Alkitab. Dia jawabnya selalu dari apa? Tidak dia katakan menurut pendapat saya. Ya. Apa dia kata? Apakah kamu sudah baca? Jadi selalu di-refer kemana? Alkitab. Saudara-saudara juga demikian. Kalau ditanya orang, jangan bilang menurut pendeta Sumarna. Syukur-syukur kalau dia kutip apa yang saya bicarakan. Kadang-kadang apa yang saya tidak bicarakan itu dikutip. Yang paling bagus adalah apa kata Alkitab. Sudahkah kamu baca apa dikatakan Alkitab? Kemudian baca terus. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat dia datang untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Oke. Hari Sabat dijadikan untuk manusia. Ayat ini akan lebih jelas kalau sudah tambah satu kata untuk blank manusia. Kebahagiaan manusia. Hari Sabat itu dijadikan untuk menjadi berkat. Untuk benefit bagi manusia. Tapi oleh orang Yahudi hari Sabat telah dijadikan jadi beban. Bayangkan ratusan hukum diajarkan oleh rabi-rabi orang Yahudi, hanya masalah Sabat saja. Ratusan. Sehingga orang tiap hari Sabat bukannya berbahagia, Sabat itu jadi apa? Beban. Jadi beban. Sampai ada istilah perjalanan yang dihalalkan sejauh hari Sabat. Jadi pada hari Sabat boleh jalan sejauh ini, sesudah itu melanggar. Kalau bawa sapu tangan itu membawa beban, itu salah. Tapi kalau sapu tangannya dijahitkan di pakaian, tidak apa-apa. Tidak boleh lihat cermin hari Sabat. Kenapa? Karena kalau lihat cermin lalu ada kotoran di sini,
kita usap begini, itu sudah apa? Ya. Melanggar sabat. Jadi kalau sudah pelajari Alkitab, kontroversi antara Yesus dengan orang Farisi bukan mengenai the day of the Sabbath, tapi the way to keep the Sabbath. Soal harinya, no problem. Tapi yang problem adalah the way to keep the Sabbath. Dan inilah yang masih harus kita sempurnakan dalam hidup kita setiap hari. Menyucikan Sabat ibarat naik pesawat. Kapan dua waktu yang paling kritikal kalau kita naik pesawat? Take off dan landing. Waktu take off inilah betul-betul kritikal. Dan yang kedua waktu apa? Landing. Kalau sudah di atas kan aman, rasanya tenang, seperti nggak bergerak. Nah, menyucikan Sabat juga yang kritikal adalah waktu buka dan waktu tutup. Membuka terlambat, tutup cepat. Seperti orang-orang di zaman Nabi Amos, kapan ini matahari akan apa? Tenggelam. Supaya kita segera berdagang dan curang. berbuat curang. Nah, kalau kita tahu dan hari Sabat itu dimaksudkan jadi berkat bagi kita, untuk benefit kita, untuk kepentingan hidup kita, maka kita akan look forward. Artinya baru hari Minggu kita sudah tanya, kapan Sabat datang? Kapan Sabat datang? Tapi dalam kenyataannya, kapan Sabat berlalu? Kapan Sabat berlalu? Kita rasanya mau tarik itu matahari supaya cepat tenggelam. Itu yang terjadi di dalam perjanjian lama. Jadi hari Sabat dijadikan untuk kepentingan manusia. Manusia perlu rest. Saya pernah terangkan kepada saudara, sementara kita tidur, salah satu organ yang kerja terus adalah apa? Jantung. Sudah punya denyut jantung berapa? Kalau atlet yang reguler jalan kaki atau jogging itu 55 per menit. Nah, jangan lupa, walaupun jantung kelihatannya kerja terus, Tuhan sudah membuat sedemikian rupa sehingga jantung juga ada restnya. Jadi waktu mompa, rest. Makanya jangan sampai jantung kita bagaimana? Ya, jadi kurang rest, kerja terus. Itu yang bikin rusak jantung kita. Jadi begitu pentingnya rest, sampai di organ tubuh kita Tuhan implant itu, the principle of rest. Lalu begitu pentingnya rest, sampai rest itu menjadi salah satu hukum dari hukum 10. Itu artinya rest itu sangat apa? Penting. Kalau di New Start, N-nya apa? Nutrition. E, W, Water. S, Sunshine. sunlight, T, Temperance. E, Exercise. R,
obat alam untuk kesehatan kita. Nah disinilah kita yang datang dari Indonesia berbuat kehilafan. Orang bilang pendeknya kalau sudah di Amerika semua cukup, yang kurang apa? Tidur. Kan kita suka ngomong begitu. Kalau sudah di Amerika semua cukup, makanan berlebihan, tempat tinggal, mobil 2-3. Yang kurang adalah apa? Rest tidur. Justru itulah yang sangat diperlukan. Seminggu sekali Tuhan katakan apa? Rest. Tapi jangan rest terus. Kalau rest terus terlalu banyak. Ada enak ya? Kita bisa miring ke kiri, bisa miring ke kanan. Alkitab katakan jangan overwork. Jangan. Overtime ya sekali-sekali boleh, tapi jangan terus-terusan. Apalagi yang paling berbahaya adalah kerja malam hari. Kapan waktu untuk bekerja menurut Alkitab? Siang hari. Siang. Malam itu untuk apa? Istirahat. Kecuali untuk kelelawar. Kalau kelelawar tubuhnya sudah dibentuk sedemikian rupa oleh Tuhan, dia bekerja kapan? Malam. Siang pada bergelantungan, tidur nyenyak. Nah, kita mencoba meniru kelelawar, nggak bisa, karena body system kita dengan kelelawar beda. Kelelawar di-built-in untuk kerja malam, istirahat siang. Kita tidak demikian. Jadi dalam kesibukan mencari nafkah, ingat itu, rest sangat perlu. Kalau tidur perlu berapa jam? 7 jam. Menurut Time Magazine yang terbaik 7 jam. Kalau 10 kebanyakan, 5 kurang. Jadi sahabat seharusnya menjadi apa? Menjadi berkat, menjadi blessing. Lalu ada orang tiap Sabat puasa. Ini bukan hukum baru, tapi anjuran. Kalau sudah mau puasa, ambil hari apa? Hari biasa. Mengapa? Karena Sabat itu seharusnya jadi hari kesukaan, hari kegembiraan. Dan di sanalah kita sesudah kebaktian kita mengadakan fellowship. Tapi kalau sudah puasa ada kecenderungan untuk menyendiri. Saya perhatikan orang lagi ketawa-ketawa, gembira, makan, dia gimana? Makanya orang Parisi pilih hari apa? Senin Kamis. Senin Kamis. How the Sabbath should be kept? How? Nah, rest di sini bukan berarti lay activities. Saudara tahu kan dibilang lay activities. Lay itu berbaring. Ada orang pikir hari Sabat hari untuk tidur. Dan tidurnya di gereja. Kenapa banyak orang tidur di gereja? Karena terlalu capek hari Jumat. Betul. Makanya mengingat Sabat itu
sejak hari Minggu kita ingat sabar. Bagaimana caranya? Salah satunya jangan kerja terlalu keras sampai hari Sabat tenaga sudah nama kita umat yang sisa menggunakan tenaga yang sisa kemana? Ke gereja. Dan di sana lah orang bilang high mortality rate pada tidur di mana? Di gereja. Lalu how to keep the Sabbath juga kita bisa berbuat apa? Kebajikan, ke rumah sakit, ke penjara, bagi traktat dan lain sebagainya. Jadi banyak yang kita bisa buat yang positif untuk menyucikan Sabat. Okay, next please. Sabat and the last day. Pengolok yang dicatat di surat Petrus, pengolok itu katakan apa? Sudah dari dulu, sejak dari dulu. Dunia dijadikan sampai sekarang sama. Jadi konsep of time-nya dari mereka ini apa? Ini dia. Mereka punya konsep ini. Cyclical. Waktu itu berputar seperti lingkaran, tidak ada ujung, tidak ada pangkal. Uniformitarianism. Sama. Terjadi bencana, aman lagi. Terjadi bencana, aman lagi. Jadi bumi itu setiap waktunya mengikuti lingkaran. Tapi kalau Alkitab bukan lingkaran, linear. Linear itu seperti garis lurus, ada pangkalnya, ada ujungnya, ada pangkalnya. Itulah sebabnya gereja kita dikasih nama Masih atau hari ke-7 untuk membendung, to counteract doktrin ini, bahwa sejarah itu bukan mengikuti cyclical yang berputar-putar tanpa ujung, tanpa pangkal, tapi ada beginning, ada ending. Beginningnya adalah waktu penciptaan, endingnya waktu Yesus datang. Ada ending, ada beginning. Nama gereja kita Masih Advent hari ke-7. Jadi kita ini dari hari ke hari semakin mendekati kepada apa? Climax. Climaxnya adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan ujian yang terbesar yang akan memisahkan mana umat Tuhan, mana yang bukan umat Tuhan adalah masalah apa? Sabat. Jadi saudara-saudara sekalian, kita diingatkan kembali bahwa the last test dan ujian yang terbesar yang akan kita hadapi adalah masalah Sabat ini. Kita harus setia di dalam kuis yang kecil-kecil tiap hari sebelum bisa setia menghadapi final examination nanti.
Tidak bisa orang katakan, kalau sekarang sih kita melanggar sedikit-sedikit nggak apa-apa. Nanti waktu Sandelo dikeluarkan baru kita bertahan. Nggak bisa begitu. Kita harus setia dari sekarang. Supaya waktu final exam datang kita juga kedapatan setia. Saya selalu katakan, ingat pengalaman di Burundi. Masih ingat? Pemerintah memaksa semua warga negara untuk kerja bakti, tapi jatuhnya sabar. Pendeta-pendeta kita di gereja perlu menghadap. Kami mohon supaya Advent diberikan dispensasi. Kami akan bantu pemerintah kerja bukan setengah hari, 1 hari, asal hari Minggu. Pemerintah bilang tidak ada pengecualian. Semua harus kerja. Orang Advent tidak bekerja. Pendeta-pendetanya tidak mau bekerja. Akhirnya gereja kita ditutup. Sekolah dibeslah. Pendeta-pendeta dimasukkan di penjara. Karena dianggap tidak bisa pengaruhi anggota untuk kerja bakti saja. Pendeta Wilson, bapak dari ketua GC sekarang, appeal. Kebetulan waktu saya ada di Washington untuk hadir di konferensi, General Conference. Doakan, seluruh dunia berdoa supaya Tuhan bertindak, dan Tuhan bertindak dalam tempo yang relatif singkat. Pemimpin negara yang memaksakan kerja hari Sabat digulingkan, diganti oleh seorang kolonel yang kenal orang Aceh, dikembalikan hak-hak orang Aceh di negara. Tapi harinya akan datang, saudara-saudara, di mana tidak akan terubahkan Sandelo. Dan kita harus setia dari sekarang sebelum kita setia pada ujian nanti. Kemudian ada note sedikit, Psalm for the Sabbath. Nah, saudara-saudara, apa keganjilan Mazmur yang 150 pasal sebuah dengan Sabat? Apakah saudara perhatikan? Buku Mazmur kan buku yang terpanjang. Berapa chapter? 150. Tidak ada satu kali pun disebutkan tentang Sabat. Pernah perhatikan itu? Kecuali satu. Tapi itu pun Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Tidak refer directly tentang hari Sabat. Kalau buku-buku lain kan Sabat. Mazmur enggak. Nah, ada para pelajar Alkitab yang mengatakan ada referensi kepada Sabat, walaupun tidak disebutkan Sabat. Mau terka Mazmur berapa ini? 92. Itu Mazmur bacaan untuk hari Sabat. Ini yang refer kepada Sabat itu sendiri. Coba buka Mazmur 84. Ini pendapat beberapa pelajar Alkitab. Tidak konklusif. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur, dan Korak, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang
sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Oke. Selah. Jadi pemazmur ini nampaknya dalam pelarian. Biasanya hari Sabat itu dia masuk ke mana? Ke rumah Tuhan. Tapi oleh karena dia dikejar-kejar, dia tidak bisa masuk ke mana? Ke rumah. Dia harus berada di gua, di hutan, sampai dia pikir untung itu burung-burung. Mendirikan sarangnya di mana? Di Ka'bah. Lalu lompat ke ayat yang ke-10, Pak Manolo. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kuurapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, inilah yang beberapa pelajar Alkitab katakan. Ini dia bicara tentang apa? Sabar. Hanya itu katanya. Tapi itu pun tidak konklusif. Lebih baik satu hari berada di mana daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi buku Sabat memang tidak berisi Sabat secara eksplisit. Yang ada hanya bacaan Mazmur untuk hari Sabat, yaitu Mazmur pasal yang ke-92 yang mengkontraskan antara orang jahat dan orang yang benar. Apa intinya Mazmur 92? Coba saudara-saudara kita selalu kita buka, supaya tahu isi. Yang pertama, Mazmur 92 kita baca ayat yang merupakan inti sarinya. Coba buka ayat 7. orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang jubal tidak akan mengerti hal itu. Ayat berapa itu? 7. 92 ayat 7. Ayat terus Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka digunakan untuk selama-lamanya. itu orang apa? Orang jahat. Nah sekarang gambaran orang benar ayat 12. Mataku memandangi Ayat kalau bahasa Indonesia ayat 13. orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Nah kalau orang benar seperti pohon korma, Akan orang jahat seperti apa? seperti pohon aras. Tadi di ayat yang ke-6. Orang jahat seperti rumput yang akan dibinasakan. Tapi orang benar seperti pohon kurma. Pohon kurma yang bagaimana? Baca terus. Ayat yang ke-11. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Jadi orang yang benar walaupun sudah tua tetap apa? Subur. Terus Terakhir, ya, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. nah, jadi mengkontraskan antara orang jahat dan orang benar. Itulah inti daripada Mazmur yang harus dibaca pada hari Sabat. Kalau orang jahat seperti rumput yang akan dibinasakan,
Tapi orang benar seperti pohon korma yang walaupun sudah tua akan tetap berbuah dan akan bersaksi bahwa Tuhan itu, the Lord is upright. In conclusion, ingat, Sabat dijadikan untuk berkat bagi manusia. Kalau sudah ditanya, berkat apa yang sudah dikatakan pada Sabat? Kalau saudara ke gereja, apa yang membuat saudara senang di gereja? Salah satu penyakit yang paling merajalela di antara manusia di dunia sekarang ini apa? Stres. Dulu hanya orang-orang di kantor mengatakan, aduh saya sedang SB. Sekarang pembantu rumah tangga pun ngomong lagi SB. Jadi stres adalah satu penyakit yang menggejala di dalam hidup manusia di dunia modern sekarang ini. Jadi perlu apa? Perlu rest. Seperti jantung kita perlu rest, kita juga perlu rest. Orang bilang ini adalah lampu merah Tuhan supaya kita stop. Jangan keasikan kerja, kita harus ambil waktu untuk apa? Rest, untuk kepentingan kita. Yang kedua, iman harus berdasarkan kepada evidence, not demonstration. Ini halaman berapa ya? Si Gina naik satu halaman. Ellen White punya quotation di buku Sekolah Sabat, bold letter di bawah. Ada keterangan situ. Kurang jelas tuh pendeta. Yang nomor 2, faith must rest upon evidence, itu maksudnya bagaimana ini jelas? Di sini ada keterangannya. Coba buka pelajaran hari Minggu. Baca bahasa Indonesia, baca bahasa Inggris. Hari Minggu paling bawah. Allah tidak menyingkirkan kemungkinan menjadi ragu-ragu. Iman harus bertengger di atas bukti. Ya, iman harus Bertengger di atas bukti, di atas bukan demonstrasi. Mereka yang berharap akan ragu-ragu memiliki kesempatan jadi ragu-ragu. Tapi mereka yang ingin mengetahui kebenaran memperoleh dasar yang teguh untuk percaya. Dan White membina pendidikan sejati, halaman 156. yang baca bahasa Inggrisnya. God has not removed the possibility of doubt. Jadi Tuhan tidak menghapuskan dari pikiran umatnya kemungkinan untuk apa? Jadi ragu-ragu. Faith must rest upon evidence, not Iman kita demonstration. harus bersandar, bertumpu di atas apa? Bukti. Bukti, evidence, not Demonstration. contohnya apa nih? Terus Apa bedanya evidence dan demonstration? Demonstrasi sesuatu yang harus dipertunjukkan. Evidence. Kasih contoh. Bukti iman yang dihidupi. Tapi demonstration hanya show di muka.
mimbar tapi tidak melakukan kehidupan. Contoh dari Alkitab. Al-Farisi. Apa pencobaan yang kedua dari iblis kepada Yesus? Jatuhkan diri. Lompat kamu ke bawah. Karena kalau kamu lompat ke bawah, Maka malaikat-malaikat akan menatang kamu. ada seorang pendeta berimajinasi. Imajinasinya yang biblikal. Waktu itu Yesus kan hendak memulaikan public ministry. Dia perlu pengikut. Bayangkan kalau Yesus lompat itu dari tempat Yesus berdiri dengan setan. Kalau Yesus lompat itu berapa meter ke bawah? 100. Karena satu dia di sotoh rumah Ka'bah, di atas rumah, dan itu lokasinya persis di belakang itu lembah. Jadi diperkirakan kalau Yesus lompat itu 100 meter. Bayangkan kalau saudara lompat 100 meter dan hidup, orang pasti apa? Percaya. Demonstration. Itulah demonstration. Sesuatu yang sensasional. Tapi Yesus tidak melayaninya. Jadi iman kita jangan berdasarkan kepada sesuatu yang Sensational. sensasional. Tapi jangan lupa Tuhan menyuruh kita percaya pada Dia, bukan membabi buta. Tuhan juga kasih apa? Evidence. Evidence bahwa kalau kita setia return the tithe, Tuhan akan apa? Akan mengasih. Kalau kita keep the Sabbath, Tuhan berkati. Jadi demonstration itu untuk kepentingan diri kita. Sesuatu yang sensasional. Yesus nggak demikian. Dia tidak mau menarik orang dengan cara yang sensasional. Bahkan kalau saudara baca bukunya yang White, Yesus tidak mau orang-orang datang kepadanya karena tertarik oleh outward appearance of Jesus. Nabi Yesaya katakan, kalau Yesus datang, there is no comeliness that anybody will like him, hanya karena rupa kecantikan. Yesus mau orang tertarik karena tabiat kita yang memantulkan tabiat Tuhan. Oke. 3 karakteristik of time. Universal. Yang pertama apa? Universality. Yang kedua, Unavoidable. yang ketiga, Indestructible. indestructible. Jadi, marilah kita syukuri salah satu berkat yang Tuhan berikan kepada manusia adalah berbagai hari Sabat. God bless. Kalau kecuali ada pertanyaan, kita akan tutup.